Shalom para sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di Senin tanggal 20 November 2023. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 93. Firman Tuhan berkata, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Para sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan merayakan minggu ujung tahun kuliah di minggu nanti. Kalau kita mengingat khotbah pada minggu kemarin, kita diingatkan juga supaya kita jangan melupakan Tuhan. Dan ketika dikatakan jangan melupakan Tuhan, tentu itu terkait dengan firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita dikatakan jangan melupakan Tuhan, tentu jangan kita melupakan firman-Nya. Jangan melupakan Tuhan bukan berarti lupa secara kognitif. Di sini lebih bersifat spiritual. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, ketika kita melupakan apa yang pernah Tuhan firmankan kepada kita dalam setiap keputusan kita, dalam setiap perbuatan kita, itu sudah termasuk kategori melupakan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kita diingatkan kembali tentang pentingnya firman Tuhan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita supaya jangan lupa untuk menjadi pelaku firman. Pemazmur mengatakan, "Aku tidak akan melupakan ajaran-ajaran-Mu." Pemazmur di sini membuat statement untuk setia mengingat firman Tuhan dan juga setia melakukan firman Tuhan. Tidak melupakan ajaran Tuhan berarti kita diminta untuk selalu memberikan hati kita pada firman Tuhan. Teliti untuk memperhatikan dan juga mengindahkan firman Tuhan. Tentu ini adalah hal yang perlu kita pertanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih memperhatikan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati kita? Apakah kita masih menyimpan firman Tuhan dalam hati kita? Apakah kita masih memelihara kuasa firman Tuhan dalam hidup kita? Orang-orang yang setia pada firman Tuhan akan melakukan ajaran-ajaran dari firman itu, yaitu firman yang diperintahkan Tuhan secara turun-temurun melalui para nabinya, melalui para hamba Tuhan. Sampai juga pada saat pagi ini, ketika kita mendengarkan renungan harian GKPS TV, itu juga adalah bagian dari kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Orang yang setia pada firman Tuhan itu akan mengusahakan untuk selalu ingat dan jangan sampai firman itu jauh dari hatinya. Kenapa dia percaya dan komitmen untuk setia mengingat dan melakukan firman Tuhan? Itu bisa kita temukan di bagian berikutnya. Dikatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Nah, artinya apa? Ajaran-ajaran dari firman Tuhan itu ternyata memiliki roh kehidupan. Ajaran-ajaran Injil itu punya roh sukacita, punya roh kabar baik yang menghidupkan setiap orang yang mendengarkannya. Ajaran firman Tuhan itu ternyata memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya, membuat orang-orang percaya itu bisa bertahan walaupun menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Firman Tuhan itu mampu untuk menghidupkan semangat bagi orang-orang yang sudah hilang semangat. Firman Tuhan itu dapat membangkitkan pengharapan bagi orang-orang yang sudah putus asa, pada orang-orang yang kecewa, pada orang-orang yang sudah hilang pengharapan. Firman Tuhan itu bisa membangkitkan pengharapannya kembali. Dan tidak lupa juga bahwa firman Tuhan itu dapat menyegarkan roh kita.
Seperti rusa yang rindu akan air sungai, begitu juga orang yang rindu akan firman Tuhan itu akan disegarkan dengan pemberitaan Injil itu. Firman Tuhan itu dapat menghibur jiwa kita dan juga mampu membuat kita tegar, membuat kita teguh dalam menghadapi kesukaran hidup. Tuhan memberikan firman Tuhan yang sedemikian bergunanya bagi hidup kita. Selayaknya lah firman itu, kata-kata dari Tuhan itu, ajaran-ajaran Tuhan, titah-titah Tuhan itu kita ingat dalam hati kita dan kita lakukan dalam perbuatan kita. Janganlah firman Tuhan itu dilupakan. Janganlah firman Tuhan itu luntur dalam hidup kita. Justru kita perlu memberikan waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan, waktu yang khusus untuk memproses firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan juga waktu khusus kita untuk mengaplikasikan, menerapkan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itulah yang bermanfaat dalam hidup kita. Jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberikan didikan, ajaran kepada kita, petunjuk kepada kita, spesifik sekali, yaitu do what God says. Mari, sahabat GKPS TV, kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Yang kedua, kita bersyukur kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan renungan harian pada pagi ini. Tetapi tentunya tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya mengetahui firman Tuhan, tapi marilah kita melakukannya. Seperti Yakobus 1:22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah menjadi pelaku firman. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami, kesempatan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini juga yang menjadi pengharapan kami. Biarlah Engkau memberikan kami kemampuan untuk melakukan mengerjakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi luntur, tapi tetap berkuasa, memimpin langkah kami, memimpin kami mengambil keputusan-keputusan dalam setiap waktu, setiap tempat dimanapun kami hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. hatinya takut.
selamanya. GKPS TV